Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazril Ilham Kusuma. Di sini saya perwakilan dari kelompok 9 akan mendemonstrasikan proyek pengendali palang pintu parkir otomatis. Untuk perkenalan kelompok di sini ada Alif Fasya Fahrizi Tamher, Anissa Janatul Makwa, Dafa Ardili Ahmad, Muhammad Nazril Ilham Kusuma, yaitu saya sendiri, dan Muhammad Fatir Madani. Untuk alat yang kami buat adalah pengendali palang pintu parkir otomatis. Jadi menggunakan Arduino sebagai otak sistem dan sensor ultrasonik untuk mendeteksi keberadaan mobil pada jarak tertentu. Kemudian ada micro servo untuk bergerak ke 90 derajat, yaitu untuk membuka palangnya dan menyalakan LED hijau. Lalu ketika mobil sudah melewati palang, Arduino akan memerintahkan micro servo untuk kembali ke posisi 0 derajat, yaitu menutup pintu dan menyalakan LED merah, seperti itu. Untuk input dan outputnya di sini input sendiri ada sensor ultrasonik. Di sini ada dua untuk masuk dan keluar, yaitu mendeteksi mobil ketika masuk dan keluar, ya. Ketika keberadaan mobil itu sudah dekat dengan palang servo, jadi akan membuka palangnya, seperti itu. Di sini ada push button, yaitu untuk tombol manual, perintah untuk membuka palang tanpa menggunakan sensor. Dan data jumlah kendaraan. Di sini Arduino menghitung jumlah kendaraan yang masuk dan sisanya berapa untuk parkirnya. Di sini untuk output ada motor servo, yaitu untuk membuka dan menutup palang. Kemudian ada LCD 16x2 I2C, kemudian ada LED merah dan hijau. Untuk LCD sendiri untuk menampilkan informasi seperti sistem ready, gerbang tertutup, dan parkir penuh, serta sisa parkirnya itu berapa gitu. Lalu di sini ada tabel kebenaran di sini, yaitu ketika kendaraan disimbolkan dengan A dan B adalah sisa tempat parkirnya, dan Y itu adalah palang terbuka. Jadi palang terbuka disimbolkan dengan Y sama dengan A kali B. Jadi menggunakan boolean atau operasi AND gitu. Kalau A itu adalah 1 dan B adalah 1, maka Y sama dengan 1, yaitu terbuka. Jadi untuk palang bisa terbuka harus kendaraannya itu ada dan sisa parkirnya itu masih ada juga gitu, baru bisa terbuka. Kemudian untuk fungsi boolean di sini adalah menyatakan hubungan logika antara variabel biner yang hanya memiliki dua nilai, yaitu false dan true. Kemudian di sini ada operasinya dan ada penjelasan penyederhanaan fungsi boolean seperti ini. Pada palang pintu parkir otomatis, penyederhanaan fungsi boolean diperlukan agar proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efisien. Dengan fungsi yang lebih sederhana, sistem mampu mengendalikan palang pintu secara lebih cepat berdasarkan kondisi sensor yang diterima. Jadi itu adalah fungsi dari pengendali palang parkir otomatis, yaitu implementasi boolean dan penyederhanaan booleannya. Lalu di sini untuk rangkaian Tinkercad-nya seperti berikut. Di sini ada dua sensor ultrasonik. Ini adalah sensor masuk dan ini adalah sensor keluar. Lalu di sini ada servo, yaitu palang parkirnya untuk membuka dan menutup pintu. Kemudian di sini ada Arduino-nya dan ada breadboard-nya untuk menghubungkan pengkabelan, dan di sini ada LCD untuk menampilkan sebuah informasi. Dan ada kodenya untuk bisa menjalankan rangkaian ini sebagai palang pintu parkir otomatis harus disetting melalui kode atau codingan C++. Ini sudah disetting menggunakan codingan, jadi dapat berfungsi layaknya seperti palang pintu parkir otomatis. Lalu kita langsung aja start simulation di sini. Nah, di sini ada LCD muncul sistem ready
10. Sistem ready dan sisa tempat parkirnya ada 10. Dan ada keterangan palang tutup. Dan untuk lampunya itu menyala warna merah indikator. Untuk cara menggunakannya kita masuk ke sensor masuk dulu, klik saja. Dan di sini untuk bulatan yang hijau ini adalah sebuah mobil atau objeknya gitu. Kemudian di sini ada sebuah jaraknya dalam sentimeter. Nah, palang akan terbuka kalau mobil itu mendekat sampai ke 10 cm. Nah, 10 cm kurang gitu. Kalau belum 10 cm, palang nggak akan terbuka. Dan ketika terbuka pun, nanti akan muncul informasi di LCD, yaitu mobil masuk, dan sisa tempat parkirnya akan terus berkurang gitu. Nah, karena mobil yang masuk bertambah. Nah, di sini untuk total sisa parkirnya itu, untuk total tempat parkir, saya setting 10, ya, 10 tempat parkir. Dan untuk sensor yang keluar ini kita coba, ini sama, yaitu mendeteksi mobil ketika sudah berada di 10 cm atau kurang. Kalau belum 10 cm ya belum bisa kebuka, tapi kalau udah 10 cm kurang itu sudah bisa kebuka. Dan ketika mobil keluar muncul informasi mobil keluar, dan ketika palang terbuka indikator lampu hijau akan menyala seperti itu. Dan ketika mobilnya keluar, maka sisa parkirnya akan bertambah karena mobil yang di dalam parkir itu sudah pada keluar gitu. Yang tadinya sisa 7, mobil 1 keluar jadi sisa 8 seperti itu. Itu adalah demonstrasi untuk kondisi normalnya. Nah, untuk kondisi daruratnya, ketika misalnya kok sensornya error, ataupun nggak bisa membaca mobilnya itu dekat atau enggak, itu kita bisa menggunakan tombol push button di tengah ini. Ini adalah sebuah tombol darurat untuk membuka palang parkir tanpa harus menggunakan sensor seperti ini. Kita klik aja warna hitam ini. Nah, akan membuka parkirnya. Mode manual, akses khusus seperti itu. Jadi, ketika mobil sudah mendekat ke palang tapi kok error gitu, kita bisa menggunakan tombol darurat ini warna hitam. Ini untuk akses manual gitu. Oke, kita stop simulation. Nah, lanjut. Untuk demonstrasinya sudah dilakukan tadi kondisi normal dan errornya atau emergency, yaitu menggunakan tombol push. Lalu untuk keterkaitan alat dengan materi RPS, yaitu untuk palang pintu parkir otomatis sendiri ini sangat berkaitan erat dengan materi seperti biner, ya, seperti biner. Kemudian pengkodean data. Selain itu, keputusan kapan palang pintu harus terbuka atau tertutup dibuat berdasarkan aljabar boolean dan rangkaian kombinasional. Logika berpikir menggabungkan data dari sensor masuk, sensor keluar, dan status kuota parkir untuk memerintahkan motor servo membuka palangnya, serta menyalakan lampu LED indikator secara otomatis, seperti itu. Lalu ada hubungan mendalam lainnya terlihat pada penerapan logika sekuensial, di mana alat ini mampu mengingat kondisi atau status sistem saat itu, apakah sedang siaga, ada mobil masuk, atau parkiran sudah penuh. Alur kerja ini dirancang menggunakan diagram khusus yang sesuai dengan materi algoritmik state machine atau ASM di perkuliahan. Terakhir, fungsi alat untuk menghitung jumlah mobil yang ada di dalam area parkir, kapasitas 0 sampai 10 mempraktikkan materi counter atau penghitung, sedangkan proses penyimpanan data jumlah mobil dan pengiriman teks ke layar LCD menerapkan teori register dan memori untuk menyimpan informasi yang ada dalam sistem dan akan menampilkan ke layar LCD. Proyek ini seluruh teorinya itu berkaitan dengan RPS. Jadi semua yang diimplementasikan dalam proyek ini itu terkait dengan materi-materi yang diajarkan dalam RPS. Seperti itu. Terima kasih, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.